Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia dari kelas 5C dengan NIM 123201088. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS SIMPI. Nah, langsung saja kepada pertanyaan nomor 1. Di sini ada jelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, jadi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini atau disingkat dengan SIMPI pada dasarnya adalah sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu lembaga pendidikan Islam dalam pengelolaan berbagai sistem secara lebih teratur dan efisien. Nah, melalui SIMPI ini, semua data penting melalui administrasi siswa, keuangan, kegiatan akademik, hingga program keagamaan bisa dikelola secara terpadu dan mudah diakses. Nah, lalu perannya ini pastinya sangat besar gitu. Nah, dalam salah satunya yaitu dalam peningkatan efektivitas pengelolaan lembaga. Dengan adanya SIMPI ini, proses administrasi menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, pimpinan bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan komunikasi antara guru, siswa, serta orang tua juga menjadi lebih lancar. Selain itu, SIMPI juga turut mendukung transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan pendidik, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam setiap prosesnya. Nah, lalu pertanyaan kedua, ada uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam ini atau SIMPI ini ada beberapa komponen utama yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mendukung pengelolaan lembaga serta membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, yang pertama ada komponen input. Nah, komponen input ini yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber di lembaga seperti data siswa, data guru, keuangan, sarana atau prasarana, dan kegiatan keagamaan. Nah, data ini menjadi bahan dasar bagi sistem untuk diolah. Lalu yang kedua ada komponen proses. Nah, komponen proses ini yaitu tahap pengelolaan data menjadi informasi. Di sini teknologi berperan penting karena sistem akan mengorganisir, menghitung, dan menganalisis data sehingga lebih mudah dipahami. Lalu yang ketiga ada komponen output. Nah, komponen output ini yaitu hasil dari proses tadi dalam bentuk laporan, grafik, atau informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan, guru, maupun pihak terkait lainnya. Lalu yang keempat ada komponen penyimpanan atau database. Nah, komponen ini yaitu tempat semua data dan informasi disimpan dengan rapi agar bisa diakses kembali kapanpun dibutuhkan. Lalu yang kelima ada komponen umpan balik atau feedback. Nah, komponen ini yaitu respon atau masukan dari penggunaan sistem untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan data di lembaga. Nah, komponen-komponen yang barusan disebutkan ini itu merupakan komponen utama. Nah, komponen ini saling berhubungan. Data dari input akan diolah menjadi informasi, disimpan dalam database, lalu disajikan sebagai output yang membantu pimpinan mengambil keputusan yang cepat, akurat, dan tepat sasaran. Lalu pertanyaan ketiga ada jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam ini sangat erat dan saling mendukung. Karena yang pertama ada melalui digitalisasi seluruh program administrasi seperti pendaftaran siswa, pencatatan keuangan, presensi hingga penilaian dilakukan secara sistematis dan berbasis data. Nah, hal ini membuat informasi lebih mudah diakses oleh pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, maupun pimpinan lembaga. Dari sinilah muncul transparansi karena semua kegiatan dan laporan dapat dipantau secara terbuka dan real time. Nah, lalu selanjutnya ada akuntabilitas juga. Akuntabilitas juga meningkat karena setiap data dan keputusan
Setiap data dan keputusan tercatat secara otomatis di sistem, sehingga pertanggungjawabannya jelas dan dapat ditelusuri kapan saja. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi atau kesalahan data yang disengaja. Nah, selain itu juga digitalisasi juga berdampak pada peningkatan mutu pelayanan. Proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan, sehingga guru atau staf itu bisa lebih fokus pada pelayanan pendidikan dan pembinaan karakter Islam. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa digitalisasi administrasi itu bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang transparan, akuntabel, dan berkualitas tinggi tadi. Lalu yang keempat ada sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Nah, selama ini semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku, catatan, dan lembar Excel yang terpisah. Nah, kepala madrasah merencanakan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan pengelolaan. Pertanyaan nomor 4 ini, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasi sistem informasi manajemen pendidikan. Jawaban dari saya, untuk mengembangkan dan mengimplementasi sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM di madrasah sanawiyah tersebut, ada beberapa langkah penting mungkin yang perlu atau dapat dilakukan secara bertahap agar mendapatkan hasil yang efektif dan sesuai kebutuhan lembaga. Nah, yang pertama yaitu bisa menganalisis kebutuhan gitu. Madrasah perlu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang ada dan menentukan data apa saja yang perlu dikelola seperti data siswa, guru, keuangan maupun kegiatan akademik. Nah, pada tahap ini pimpinan juga perlu melibatkan guru dan staf agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada perencanaan sistem. Nah, setelah kebutuhan yang tadi diketahui, maka madrasah itu bisa menyusun rencana sistem, menentukan fitur utama yang dibutuhkan, serta memilih platform. Dalam hal ini berbasis web. Perencanaan juga mencakup pembiayaan, waktu pelaksanaan, dan pembagian tugas tim pengembang. Lalu yang ketiga ada langkah pengembangan dan uji coba sistem. Nah, tim informasi teknologi atau pengembangan akan mulai membuat sistem sesuai rencana, lalu dilakukan uji coba terbatas untuk memastikan semua menu dan fungsi belajar dengan baik seperti input data siswa, laporan keuangan, dan pencairan data guru. Lalu yang langkah keempat ada pelatihan penggunaan atau user training. Nah, guru, staf administrasi, dan pimpinan perlu dilatih agar mampu menggunakan sistem dengan lancar, memahami cara input data, serta mengakses laporan yang dihasilkan. Lalu yang langkah kelima ada implementasi penuh dan evaluasi berkala. Nah, setelah tahap-tahap tadi sudah dilaksanakan, maka setelah sistem dinyatakan siap, madrasah mulai menggunakan secara menyeluruh. Namun, evaluasi juga penting. Nah, evaluasi tetap perlu dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan, menyesuaikan dengan kebutuhan baru, dan menjaga keamanan data. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, madrasah dapat memiliki sistem informasi yang terpadu, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan akurat, sehingga pengelolaan pendidikan menjadi lebih modern dan profesional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.